selamat bergabung di podcast ke-9 Indo-Kiwi Talks. Apa kabarnya, Nda? Kabar baik, gimana kabarmu? Kabar baik juga. Kali ini kita akan ngobrol soal resesi di US ya. Iya, tapi kita juga akan ngomongin inflasi dan deflasi karena ini semua ada sangkut pautnya, gitu. Oke, nice. Oke, jadi sebelum kita mulai obrolan kali ini, saya akan putarkan klip yang kamu buat sebagai pembuka ya, Nda. Oke. Oke, 1 second. Udah bisa lihat? Belum? Ya. Oke. Oke, singkat tapi cukup padat ya kalau kita baca headline-nya. Iya. Dari headline yang tadi di-share di klip yang kamu buat, Nda, sepertinya nih ekonomi global ada kemungkinan akan mengalami resesi ya. Boleh nggak kamu share apa itu resesi? Sekali lagi, kemarin kita sempat ngobrol juga, tapi mungkin ya kita coba remind lagi teman-teman tentang apa sih resesi itu? Oke. Ya, resesi itu sebelum kita ngomong lebih jauh, bisa minta tolong share Oh screen ya, juga? oke, 1 second. Ya. Oke, bisa lihat? Ya bisa. Terima kasih. Ya. Nah, di sini dikatakan pengertian resesi adalah periode melemahnya perekonomian yang berlangsung selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi gini, kita ngomongin di Amerika ya. Ya. Pembahasan lalu. Apa yang terjadi di Amerika biasanya akan kemana-mana. Betul. Nah, gini, kuartal pertama di Amerika itu pertumbuhan perekonomiannya ternyata minus, ya. Ya. Itu minus 1,6. Ya. Nah, Kuartal pertama ya. Nah, kuartal kedua kan ini udah selesai ya, Juli ya. Tapi laporannya baru nanti, laporan resminya baru keluar nanti tanggal 28 Juli. Right, tapi banyak orang sudah takut kalau akan mengalami resesi. Kenapa? Karena pengamat juga udah melihat banyak PHK gitu ya. Terus orang juga tingkat confidence-nya menurun untuk konsumsi ya. Mereka lebih banyak saving sekarang. Gitu. Saving mood on gitu ya. Nah, terus banyak default di mana-mana gitu ya. Nah, itu juga biasanya ciri-ciri resesi. Itu udah banyak terlihat di Amerika. Nah, tapi resminya nanti tanggal 28, kalau angka pertumbuhan ekonominya itu minus lagi di kuartal kedua, berarti resmi itu resesi. Oke. Penyebab resesi itu apa, Nda? Sebelumnya kan juga kita udah ngobrol ya, penyebab resesi. Nah, mungkin kamu akan coba fokus di salah satu halnya mungkin yang bisa kita gali lebih dalam lagi, Nda? Ya, jadi kita akan bahas satu hal yang bikin resesi ya. Dalam hal ini tingginya suku bunga. Kenapa bisa menyebabkan resesi begini? Pada saat inflasi itu kan nilai mata uang kan turun banget ya. Kalau kita ulang di podcast kita ketiga dan keempat, itu ada pembahasan soal inflasi ya. Penyebab inflasi itu karena salah satunya uang beredar itu banyak, terus suku bunga yang sangat rendah. Gitu kan? Jadi untuk menanggulangi inflasi, mengendalikan inflasi supaya nilai mata uang itu kembali naik gitu ya, suku bunganya dinaikin. Atau suku bunga acuan ya. Makanya The Fed kemarin naikin 75 basis point. Atau itu sekitar 0.75 ya.
0,75 itu. Nah, itu udah termasuk tinggi loh. Kenapa The Fed ini agresif atau hawkish? Karena inflasi di bulan Mei kan 8,6. Nah, di bulan Juni ini keluar angkanya baru 2 hari lalu itu 9,1, Cak. Lumayan juga ya. Tinggi banget. Jadi kan memang harus agresif ya naikin suku bunga biar terkendali ini inflasinya. Gitu. Cuma yang ditakutkan kalau nanti ini terlalu agresif, kan itu bisa mengakibatkan ekonomi lesu, ya enggak? Iya, benar. Karena orang jadi kan pilih-pilih ya. Iya, takut dalam spending money kan jadi benar-benar menggunakan prioritas ya enggak? Prioritas ya, skala prioritas ya. Benar. Jadi mereka lebih banyak nabung daripada spending money. Kalaupun harus itu mereka benar-benar perhatikan baik-baik penggunaan uangnya. Kan mereka jadi begitu ya. Nah, otomatis untuk hal-hal yang nggak perlu banget kan jadi nggak ada permintaan ya, demand-nya berkurang ya. Betul, iya kayak yang secondary needs gitu ya. Otomatis orang nggak akan terlalu pakai baju apa aja, misalnya nih kita berbicara baju ya. Pakai baju apa aja, orang nggak mikir brand atau apapun lah. Right. Yeah. Sebanyak itu memenuhi fungsi sebagai pakaian, ya menutup tubuh dan menghangatkan badan saat musim dingin gitu ya. Iya. That's it. Brand, right? Benar. Nah, kalau itu demand berkurang kan jadi lesu ya. Iya. Ya enggak? Kalau resesi berkepanjangan sampai bahkan kuartal keempat itu bisa masuk depresi. Kalau masuk depresi itu nanti yang terjadi demand itu rusak. Demand dalam ekonomi itu benar-benar yang jatuh. Ya udah pasti, udah pasti. Kalau demand itu jatuh, harga pun jadi jatuh. Karena orang nggak ada yang mau punya beli. banyak inventory, exactly. Jadi inventory terlalu banyak, udahlah banting harga. Overstock ya. Ya, exactly gitu. Jadi itu nanti mungkin kemungkinan besar yang bakal terjadi kalau terlalu agresif, ya enggak? Ya kan? Resesinya berkelanjutan, begitu. Tapi kalau nggak dinaikin suku bunga, nggak dikendalikan inflasinya, bisa terjadi hiperinflasi yang udah banyak terjadi kayak di Turki, Argentina, Zimbabwe, Venezuela, ya kan? Itu hiperinflasi. Jadi memang pembuat kebijakan ini pusing banget ya. Apa namanya? Inflasi, menjaga currency, nilai mata uangnya itu terjaga dengan menaikkan suku bunga. Tapi di satu sisi menaikkan suku bunga ini efeknya bisa berakibat ke resesi. Kalau resesinya berkepanjangan bisa ke depresi. Yang akhirnya ke deflasi. Deflasi kebalikannya inflasi memang. Harga turun, dia jatuh. Tapi kan terlalu jatuh, terlalu turun ya kan? Betul. Oke. Nah, karena kamu tadi sempat bilang inflasi, deflasi, kamu bisa share nggak, Sindah, siapa yang diuntungkan saat inflasi dan deflasi? Iya, karena kita harus mikir ya, mending mana nih, inflasi atau resesi ya kan? Pilih mana gitu ya. Kalau mengendalikan inflasi efeknya resesi, apa mending resesi aja. Tapi kalau resesi bisa ke deflasi. Yuk kita kupas lebih lanjut. Siapa yang diuntungkan saat inflasi, dan nanti kita akan bahas siapa yang diuntungkan saat deflasi. Bisa share screen yang pertama, Cak? Oke, sure. Misalkan saya stop share dulu ya. Ya. Sorry. Yang inflasi dulu ya. Iya. Ya. Udah lihat? Nah, di sini tadi kamu tanya siapa yang diuntungkan saat inflasi ya? Iya. Di sini yang diuntungkan saat inflasi adalah satu, pemilik aset. Contohnya saham dan properti ya. Ingat di pembahasan podcast kita ketiga, pada saat mulai ada stimulus ya, ingat nggak ada banyak subsidi ya,
itu tiba-tiba banyak uang beredar Ya, dalam masyarakat. betul, Yang akhirnya betul. lari ke properti dan lari ke saham. Ya, ya. Nah, jadi memang akhirnya properti itu kan harganya naik. Naik, Ya nggak? betul, betul. Ya. Dan saham pun kemarin-kemarin sempat yang naik ya. Ya. Jadi memang pada saat inflasi inilah yang diuntungkan karena nilai aset mereka naik pada saat. Ya. Dan yang kedua, siapa yang diuntungkan saat inflasi adalah peminjam uang. Okay. Kenapa peminjam uang itu diuntungkan? Ingat nggak pada saat awal-awal awal-awal pandemi, terus ada stimulus ya, dan untuk menggiatkan perekonomian setelah lockdown itu pemerintah juga menurunkan suku bunga. Ya, betul, betul. Karena suku bunga yang turun itu akhirnya naiklah inflasi, jadilah inflasi. Kenapa? Karena suku bunga sangat rendah, gitu ya. Orang betul. mau pinjam uang itu bunganya rendah. Jadi pada saat inflasi, peminjam uang atau borrower itu sangat diuntungkan karena bunganya yang rendah. Bunga rendah, ya, biaya pinjam, biaya uang itu rendah. Inflasi. Nah, jadi kalau nanti mau milih inflasi atau resesi, kita bisa pertimbangan ini juga, siapa yang diuntungkan, ya. Nah, sekarang kita lihat siapa yang diuntungkan saat deflasi. Oke. Oke, stop share. Bisa kelihatan? Ya udah, thank you. Yang diuntungkan saat deflasi, satu adalah penabung atau saver, orang yang nabung. Pada saat deflasi atau harga turun, harga jatuh, orang yang nabung, orang yang punya cash, orang yang punya uang, itu mereka bisa beli sesuatu dengan harga yang sangat rendah. Iya, dengan mudah ya, karena kan mereka ada uang yang siap. Ya, dan uangnya mereka yang tadinya pada saat inflasi Rp1 mungkin bisa dapat 1 lollipop, dengan saat deflasi bisa dapat 5 mungkin ya. Bisa jadi karena harganya turun kan, harga si lollipop tadi. Disinilah kadang yang orang sering bilang itu apa, cash is the king saat ini. Iya, betul. Ketika kamu punya cash, itu goes a long way. Iya, bisa beli banyak. Iya. Banyak macam ya. Betul. Nah, ini yang diuntungkan saat deflasi. Terus yang kedua yang diuntungkan saat deflasi adalah pemberi pinjaman, bukan peminjam. Pemberi pinjaman atau lender. Jadi kebalikannya pada saat inflasi tadi. Saat inflasi kan yang diuntungkan borrower. Iya, betul. Saat deflasi yang diuntungkan adalah lender. Karena apa? Pada saat deflasi ini nilai uang kan lebih tinggi ya. Jadi dia mendapatkan pengembalian dari peminjam itu cashnya kan bisa. Cashnya lebih besar, iya. Nilainya lebih tinggi. Itu yang diuntungkan pada saat deflasi. Jadi kalau memang nanti berakhir dengan deflasi, apapun senarionya, itu nanti bakal terjadi perpindahan kepemilikan aset dari orang-orang yang terlalu berisiko membeli aset pada saat inflasi. Tapi kan mereka mungkin kemungkinan default ya pada saat crash, harus terpaksa menjual gitu ya. Itu nanti kan harganya turun. Nah, orang-orang yang punya cash, penabung ini, mereka bisa ambil kesempatan itu untuk aku beli karena harganya bisa. Iya, menarik sih. Jadi di saat inilah biasanya terjadi wealth transfer ya, atau perpindahan aset. Iya, karena tadi mungkin banyak orang yang karena suku bunganya tinggi, otomatis juga kan mungkin kewalahan juga untuk membayar. Jadi mau nggak mau dijual murah, sehingga tadi yang punya cash bisa bisa dapat banyak juga. Seperti itu. Oke. Jadi mending mana nih? Inflasi atau deflasi?
Kayaknya dua-duanya kayak buah si malakama ya. Kalau Betul. ini apa? Betul. Ya Suruh milih. Iya. Kamu Karena milih mana, dua-duanya Cak? iya. Ya just ya. Susah ya. Hmm. Tapi apapun senarionya, Cak, Ya. kayaknya bakal berakhir dengan deflasi. Gini, kalau inflasi dibiarkan, nggak dikendalikan sampai ke hiperinflasi, itu nanti yang terjadi bisa crash ya. Crash, semuanya collapse, itu juga semua akan jatuh ya harganya. Kalau dikendalikan dengan cara resesi, resesinya berkelanjutan sampai ke depresi, itu kan nanti ke deflasi, deflasi juga kan. Benar. Ya. Jadi apapun senarionya akan berakhir dengan deflasi. Hanya gini, pilihannya adalah gini, itu seperti seorang terpidana mati yang ditawari mau ditembak atau mau digantung. Karena, dua-duanya akan berakhir kematian. Cuman kan prosesnya ya. Ya. Yang satu lebih lama dan menyakitkan, yang satu langsung. Ya, ya kan kalau ditembak mati, ibaratnya bisa langsung ditembakin ke arah yang kayak ke hati kan, yang langsung betul-betul bisa mematikan orang. Kalau digantung, kalau digantung kan ada prosesnya kemungkinan, lama, belum tentu langsung kena, Iya. Jadi mending mati cepat atau mending mati lama? Kalau inflasi dibiarkan sampai hiperinflasi, kita lihat udah contohnya yang di Turki, yang di Zimbabwe, Argentina, Venezuela, Sri Lanka, gitu ya. Tapi kalau mau dibikin resesi, ya memang bakal ada banyak PHK, bakal ada default, gitu, ya kan? Tapi cepet kan, karena langsung ke deflasi, gitu. Tahu nggak maksudku? Iya. But I'm happy I'm not in the position that I have to decide. Iya. Kalau enggak nih kayak pemerintah nih pasti sekarang pusing banget ya, pusing banget. Jadi saya yakin pasti bakal banyak pro and kontra apapun yang diputuskan. Betul nggak, Sinda? Betul. Iya kan? Ya, jadi karena memang itu harus tadi ditimbang. si Mana yang malakama. mau diuntungkan? Iya. Gini, kalau aku mungkin akan melihat mayoritas ya, mayoritas segini. Mayoritas tuh banyakkan mana yang diuntungkan saat deflasi atau yang diuntungkan saat inflasi. Prosentasenya gede mana? Yes, ya. Kita bikin kayak apa pro cons. Kemudian ya tadi dengan melihat kira-kira nih kalau mati cepat. Maksudnya kalau kita pilih jalur A gitu kan. Berapa lama prosesnya? Apa aja ya? Memang harus dilakukan seperti itu, mau nggak mau. Karena memang ya tadi tidak ada istilahnya mau ambil manapun tetap akan sama, akhirnya jadi deflasi yang kamu bilang. Deflasi. Iya. Menarik banget ya, Nda. Thank you so much, Nda, sharingnya mengenai deflasi dan inflasi ini ya. Balik lagi tadi, situasi ekonomi sudah pasti di luar kendali kita ya sebagai rakyat, betul nggak, Nda? Jadi kita biarkan saja kepada pemerintah yang sebagai decision maker untuk ekonomi ini. Apapun keputusan itu ya we have to support them ya, Nda. Betul. Nah, yang kita bisa lakukan kalau tadi dari hasil sharing kamu itu yang saya tangkap adalah bagaimana sih kita mengontrol pengeluaran dan juga pemasukan kita, benar nggak, Nda? Yang tadi kita mulai mikir skala prioritas, mana yang harus dibeli, mana yang harus ditahan-tahan dulu seperti itu. Kalau kita hidup seperti sebelum masa resesi ini atau masih sebelum pandemi, sepertinya akan mulai agak-agak challenging ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri podcast kali ini, Nda, apakah ada quote of the day yang mau kamu share? Tapi sebenarnya saya matiin dulu ya. Oh iya. Apakah ada quote of the day yang mau kamu share? Ada. Bisa minta tolong share screen-nya aja. Oh iya. Oke, one second. Oh, bisa kelihatan? Ya, udah. Simple, but it's true, right? Keep calm and carry on. Ya, cuma itu yang bisa kita lakukan, ya nggak? Betul. Kita tenang, kita nggak perlu panik gitu ya. Kita mesti tahu di mana posisi kita kan ya. Apakah kita termasuk yang diuntungkan saat deflasi atau inflasi atau dua-duanya
nggak ada sama sekali. Ya, kita bisa tahu posisi kita kan ya masing-masing. Tapi yang penting tenang aja sambil tetap berjalan. Sambil yaitu skala prioritas mulai dijalankan. Ya. Jadi ya kita juga ini quote bagus banget karena kan sometimes kalau kita panicking kita bakal make a bad decision, benar nggak sih, Nda? Exactly. Ya, kan? Betul. Jadi kalau kita calm, misalnya pemerintah mengeluarkan satu aturan atau satu regulasi, kita tetap tenang. Ya udah lanjutkan. Sambil tadi yang bisa kita kontrol adalah diri kita, ya kan? Betul. Ya, kalau misalnya terjadi tadi harga tinggi segala macam, ya berarti kita harus cari alternatif bagaimana kita mengontrol keuangan kita, ya nggak ada. Kamu bilang tentang skala prioritas itu sangat penting saat ini. Mau tidak mau harus ada skala prioritas. Karena walaupun kita punya uang cash banyak, kita kan nggak mau dihabisin dalam waktu sekejap, tiba-tiba nanti nggak ada spare sama sekali, benar nggak? Iya, karena kita nggak tahu berapa lama prosesnya. Kan kalau yang punya uang terbatas otomatis dong itu mah udah pasti akan skala prioritas. Tapi kalau punya uang berlebih itu yang betul-betul juga harus berpikir bahwa bakal ada skala prioritas ya. Seperti itu. Oke. Thank you, dan pastinya kalau banyak nonton podcast kita jadi paling nggak ada bahan pertimbangannya dalam membuat keputusan keuangan. Ada tambahan bahan pertimbangan. Karena paling nggak ada info-info yang kita bagikan, ya enggak? Iya. I mean like obrolan kita ini boleh dibilang bisa sebagai share ya, karena mungkin banyak orang ekonomi terlalu susah, it's not my thing gitu kan. Tapi mau tidak mau kita harus tahu karena itu akan impact sama kehidupan kita kan. Kehidupan kita sehari-hari. Salah ambil decision. Salah ambil keputusan yang terkait dengan pengeluaran lah atau pemasukan atau apapun itu karena kita tidak punya informasi tentang ekonomi kita lagi apa sih sekarang, lagi seperti apa, itu bakal bikin kita salah impact-nya bisa mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan ya. Bikin kita salah ambil keputusan yang tadi impact-nya akan cukup panjang gitu kan, seperti itu. So once again, thank you so much, Nda. Thank you. And then, so hopefully teman-teman yang dengar di podcast kita kali ini bisa mendapatkan ilmu dari obrolan kita ya, Nda. Sehingga ya tadi sesuai quote kamu bilang, keep calm and carry on. Seperti itu. Okay, so see you next podcast ya, Nda. Yeah, thank you. See you. Take care. Bye. You too.